Shalom, selamat pagi Bapak dosen. Terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya atas nama Hamriani Bimau dengan NIM 19150004. Di sini saya akan memaparkan materi tentang model pembelajaran problem based learning. Problem based learning adalah metode mengajar dengan fokus pada pemecahan masalah yang nyata, kerja kelompok, umpan balik, dan laporan akhir. Beberapa definisi tentang problem based learning menurut para ahli. Yang pertama menurut Duke tahun 1995 dalam Ari Soimin tahun 2014 mengemukakan bahwa problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah adalah model pembelajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah serta memperoleh pengetahuan. Yang kedua, menurut Arens, problem based learning merupakan suatu pendekatan pembelajaran di mana siswa dihadapkan pada masalah autentik atau nyata sehingga diharapkan mereka dapat menyusun pengetahuan sendiri, menumbuh kembangkan keterampilan tingkat tinggi dan inquiry, dan memendirikan siswa dan meningkatkan kepercayaan dirinya. Ketiga, menurut Glaser tahun 2001 mengemukakan bahwa problem based learning merupakan suatu strategi pembelajaran di mana siswa secara aktif dihadapkan pada masalah kompleks dalam situasi yang nyata. Yang kedua, kesimpulan secara umum terkait dengan definisi dari ketiga ahli di atas, yaitu problem based learning merupakan model pembelajaran yang menghadapkan siswa pada masalah dunia nyata untuk memulai pembelajaran dan merupakan salah satu model pembelajaran inovatif yang dapat memberikan kondisi belajar aktif bagi siswa. Problem based learning adalah pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran. Dalam kurikulumnya dirancang masalah-masalah yang menuntut siswa mendapatkan pengetahuan yang penting, membuat mereka pandai dalam memecahkan masalah dan memiliki strategi belajar sendiri serta kecakapan berpartisipasi dalam kelompok. Kelebihan dan kelemahan model pembelajaran based learning. Di sini ahli yang saya pilih yaitu Ari Soimin berpendapat bahwa kelebihan model problem based learning yaitu yang pertama, siswa didorong untuk memiliki kemampuan memecahkan masalah dalam situasi nyata. Kedua, siswa memiliki kemampuan memecahkan pengetahuan sendiri melalui aktivitas belajar. Ketiga, pembelajaran berfokus pada masalah sehingga materi yang tidak ada hubungannya tidak perlu dipelajari oleh siswa. Yang keempat, terjadi aktivitas ilmiah pada siswa melalui kerja kelompok. Yang kelima, siswa terbiasa menggunakan sumber-sumber pengetahuan baik dari perpustakaan, internet, wawancara, dan observasi. Yang keenam, siswa memiliki kemampuan menilai kemajuan belajarnya sendiri. Yang ketujuh, siswa memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi ilmiah dalam kegiatan diskusi dan presentasi hasil pekerjaan mereka. Yang terakhir, kesulitan belajar siswa secara individual dapat diatasi melalui kerja kelompok dalam bentuk peer teaching. Yang kedua, kelemahan model problem based learning. Ari Soimen berpendapat bahwa selain memiliki kelebihan, model problem based learning juga memiliki kelemahan, yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, problem based learning tidak dapat diterapkan untuk setiap materi pembelajaran. Ada bagian guru berperan aktif dalam menyajikan materi. Problem based learning lebih cocok untuk pembelajaran yang menuntut kemampuan tertentu yang berkaitan dengan pemecahan masalah. Yang kedua, dalam suatu kelas yang memiliki tingkat keragaman siswa yang tinggi akan terjadi kesulitan dalam pembagian tugas. Yang berikut langkah-langkah model pembelajaran problem based learning. Adapun langkah-langkah dalam penerapan model pembelajaran problem based learning, yaitu yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik atau bahan dan alat, apa yang diperlukan, dan menaruh perhatian terhadap aktivitas penyelesaian masalah. Kedua, mengorganisasi siswa. Guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan pembelajaran agar relevan dengan penyelesaian masalah. Ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Guru mendorong siswa untuk mencari informasi yang sesuai, melakukan eksperimen dan mencari penjelasan dan pemecahan masalah.
Yang keempat, pengembangan dan penyajian hasil. Guru membantu siswa dalam melakukan perencanaan dan perwujudan hasil yang sesuai dengan tugas yang diberikan. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses dan hasil pemecahan masalah. Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi terhadap hasil penyelidikannya serta proses-proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Dari materi yang saya paparkan, dapat disimpulkan bahwa problem based learning adalah pembelajaran yang menggunakan suatu permasalahan sebagai sumber pembelajaran. Dengan sistem ini, siswa belajar untuk memecahkan suatu masalah dengan pengetahuan yang dia miliki, dan siswa juga akan berusaha mengingat kembali pengetahuan yang pernah didapat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam problem based learning, siswa dituntut untuk berpikir secara luas dan cerdas agar mendapatkan solusi untuk permasalahan yang diajukan oleh guru. Siswa juga dituntut untuk aktif berpartisipasi dalam pembelajaran. Dengan sistem problem based learning ini, maka kegiatan belajar akan lebih bermakna bagi siswa, dan siswa akan lebih memahami dan mengerti bahwa ilmu yang mereka dapat bisa mereka aplikasikan dalam kehidupan nyata. Bagi para guru, pemahaman terhadap berbagai pendekatan yang berpusat pada siswa, salah satunya pembelajaran berbasis masalah, perlu ditingkatkan karena tantangan kehidupan masa sekarang dan masa yang akan datang akan semakin kompleks dan menuntut setiap orang secara individu maupun mampu menghadapinya dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan yang relevan. Sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih. Shalom.